mendefinisi masalah, merancang desain penelitian, rancangan sampel, teknik skala, dan seterusnya ini. Ini bagian saya yang satu. Bagian dua nanti Pak Albari. Nah, ini sudah banyak nanti ke alat-alat analisisnya. Oke, itu kira-kira yang akan kita lakukan. Oke, untuk kelas yang weekend ya, organisasi materinya adalah sebagai berikut ya. Kita kuliahnya hari Kamis. Pertama ini masih klasikal ya, materi pertama. Ini lantas nanti materi kedua juga klasikal. Materi yang ketiga masih klasikal. Setelah itu diakhiri dengan kuis ya untuk mempersiapkan pra proposal. Ini sehingga saudara mempunyai waktu 2 minggu untuk menyusun pra proposal. Ini, jadi ada break untuk tugas kuis ya. Setelah itu pertemuan kelima, keenam itu untuk membahas pra proposal. Saudara presentasi. Ini, jadi membuat pra proposal, setelah itu dipresentasikan pada minggu kelima dan keenam. Nah, baru minggu ketujuhnya mungkin kalau ada yang belum seminar belum presentasi proposal ini teruskan dengan materi yang keempat. Itu kira-kira organisasi. Nanti siapa yang akan presentasi duluan, nanti kita atur pada pertemuan berikutnya. Oke. Lantas bukunya ini sesuai dengan yang ada di Selabi. Ini ada Kotari, ada Uma Sekaran, ada Gujarati. Ini kira-kira itu. Lantas penilaiannya nanti ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama ada pra proposal saudara ya. Ini 10%. Mempresentasikan pra proposal ini juga ada nilainya. Lantas ada tugas ya. Nah, tugas pertama ini nanti adalah meringkas jurnal. Ini mencari jurnal ya. Ada ringkasan jurnal. Anda mempersiapkan pra proposal itu dengan membuat ringkasan jurnal yang sesuai dengan rencana topik saudara. Ini lantas tadi ada kuisnya. Ini adalah kuisnya ya. Ini kuis. Ini lantas pada saat presentasi proposal nanti yang lainnya ikut berdiskusi, menanggapi, bertanya. Nah, maka ada nilainya. Kehadiran juga ada nilainya 10%. UTS-nya ada 40%. Ini UTS-nya tidak ada teori. UTS-nya adalah Anda merevisi pra proposal ini. Pra proposal ini setelah saudara revisi, mempertimbangkan masukan-masukan dari dosen, masukan-masukan dari mahasiswa. Ini nanti saudara revisi sebaik mungkin ya, sehingga proposalnya menjadi lebih baik. Nanti dikumpulkan di sini. Ini jadi tidak ada ujian kelas, tapi mengumpulkan pra proposal pada saat hari UTS atau jam UTS. Nih, pada saat hari UTS, jamnya jam berapa? Ini Anda tinggal mengumpulkan saja. Kumpulkannya lewat Google Classroom, sehingga nggak ada ujian yang terjadwal, ujian yang klasikal yang ada di kampus. Ini, jadi langsung nanti dikumpulkan pada saat hari ujian, jam ujian itu di Google Classroom. Nah, ini. Jadi tidak ada ujian klasikalnya. Jadi UTS itu adalah hasil revisi dari pra proposal, sehingga kalau bisa jauh lebih baik dibanding pra proposal sebelum dipresentasikan. Ini itu. Nah, dari sini silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke.
Oke, nah maka nanti di sini tadi ada tugasnya ringkasan jurnal. Maka saudara setelah ini ada tugas meringkas jurnal. Ya, saudara meringkas jurnal lebih ringan dibanding mereview. Kalau mereview kan mereview kira-kira isinya masing-masing jurnal tahu. Tapi kalau meringkas itu hanya variabelnya apa, nanti hasilnya dari pengujian variabel seperti apa gitu aja. Itu bisa dilihat di tabel statistiknya atau hasil regresi atau apanya itu bisa kelihatan. Itu. Jadi meringkas jurnal kira-kira 30 nanti ada ini kira-kira diberi waktu 2-3 minggu. Ini yang ketiga sudah harus dikumpulkan. Ini. Itu silakan. Nah, biasanya ya. Oke, ya, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya sepentas Silakan. tadi kan membaca itu ya, yang ringkasan jurnal apa? Yang tugas ringkasan jurnal yang pertama itu ya, dikumpulkan ya, di betul. pertemuan ketiga. Nah, Ya. ini topiknya harus sudah inline dengan rencana tesis kita nanti. Sebaiknya iya. Ini walaupun kemungkinan Anda mau berubah silahkan, tapi sebaiknya iya. Kenapa? Karena saudara membuat praproposal itu kan cukup serius ya. Artinya nanti antara ringkasan jurnal dan topik saudara itu harus inline ya. Jadi meringkas jurnal nanti digunakan sebagai bekal untuk menyusun praproposal kan gitu. Sehingga praproposal itu sudah kalau bisa sudah matang sehingga pada saat nanti saudara manfaatkan untuk tesis itu sudah ready. Tapi kalau saudara berubah mau topik yang lain, maka saudara harus memulai dari awal lagi. Nah, itu. Sehingga kalau menurut saya ya sebaiknya dipersiapkan sekalian sekarang agar supaya hasil dari mata kuliah metodologi ini adalah praproposal yang nanti siap diajukan ke dosen pembimbing. Oleh karena itu topiknya harus bagus, variabelnya sudah harus bagus, agar supaya nanti tidak ditolak oleh dosen pembimbing. Karena apa? Dosen pembimbing bisa menolak, oh ini sudah terlalu umum, harus diganti, kan? Itu bisa. Ya, maka dari itu, saudara sebaiknya serius kira-kira mau ngambil topik apa, setelah itu cari jurnal, meringkas itu kan cukup memakan waktu dan energi. Nih, nanti digunakan untuk menyusun proposal. Karena 30 jurnal yang akan saudara ringkas itu nanti kan sebaiknya dikutip semua. Karena dalam aturan pengutipan itu semua yang ada di daftar pustaka harus dikutip. Yang ada di kutipan harus ada di dalam daftar pustaka. Oleh karena itu kalau ada 30 jurnal semua dikutip. Semua dikutip. Nanti mungkin ada tambahan buku-buku silahkan. Tapi minimal biasanya 30 jurnal sudah cukup baik. Lebih 30 lebih baik lagi. Gitu. Sekarang nyari jurnal kan nggak susah. Saudara nyari 50 jurnal itu 1 jam sudah dapat. Yang agak lama itu meringkas dan mereviewnya gitu. Itu. Silakan Mas, ada pertanyaan Mas? Kan? Ya, cukup Ada Pak. lagi? Mungkin nanti Ya. pertanyaan selanjutnya pada saat membahas tugas yang pertama, Pak. Oke, nah, ada lagi? Harus semangat ini ya karena saudara lulus tidaknya itu biasanya tergantung dari tesis saudara. Ya. Karena kalau teori-teori rata-rata lulus, ini rata-rata lulus. Kecuali kalau misalnya tugas-tugas yang nggak diselesaikan, ada yang diskusi nggak ikut, presentasi nggak ikut, nah itu kaidarannya kurang, itu bisa nggak lulus. Tapi kalau sudah diikuti semua, kalau ini karena ada praproposalnya diselesaikan, presentasi ikut,
Ini sehingga pernah ada juga satu orang yang nggak lulus dapat nilai D. Kenapa? Karena pra proposalnya nggak diselesaikan, nggak ikut presentasi. Tahu-tahu nggak di UTS-nya ada hasilnya pasti jelek karena tidak ada masukan dari dosen dan dari teman mahasiswa. Gitu. Oke, ada yang lain silakan. Baik, kalau nggak ada, saya kira kita sudah pernah ketemu ya. Kita sudah pernah ketemu di manajemen keuangan ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, oke. Nah, ini tugas akhir saudara kan sebenarnya ada dua pilihan ya, akademi atau entrepreneurship. Ini kalau saudara akademisi yang sekarang saudara ambil ini berarti nanti tugas akhirnya adalah tesis. Ini, kalau entrepreneur praktek bisnis. Ini maka saudara sudah ngambil yang jalurnya jalur tesis. Nah, oleh karena itu tesis menjadi bagian akhir yang harus saudara selesaikan. Ini karena apa? Karena lulus dana itu biasanya tergantung dari tesis ini. Teori tadi saya katakan teori itu gampang, pasti lulus karena asal semua proses kuliah perkuliahannya dijalankan itu pasti nilainya minimal B cukup. Cuma kalau kepengen bagus ya nilainya harusnya ya di atas 3,5 gitu. Jadi tesis ini penggambarnya adalah tesis. Oleh karena itu tesis menjadi sangat penting. Nah, tesis itu tentunya untuk menyusunnya perlu mata kuliah pendukungnya adalah metodologi penelitian. Karena tesis adalah bagian dari penelitian. Tesis ini adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini bisa penelitian lapangan, biasanya lapangan. Kalau saudara pemasaran itu ya mungkin yang yang disurvei itu konsumennya, kalau SDM karyawannya itu. Nah, ini berarti lapangan atau pustaka. Ini studi pustaka itu yang sekarang mungkin sedang tren itu ada SLR. Nah, ini, jadi studi pustaka. Ini boleh, cuma lebih susah. Ini paling gampang ya yang lapangan ini. Dan ini merupakan karya ilmiah. Karya ilmiah. Ini, sehingga harus menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Ya. Harus urut, harus berbagai macam hal, ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi. Nah, nanti hasil dari proses dari tesis ini, pertama membuat proposal. Setelah saudara milih dosen pembimbing, ya, dosen pembimbingnya itu saudara biasanya ada dosen pembimbing pemasaran siapa, keuangan siapa. Nah, saudara pilih. Ini milih tentunya kalau kepingin sesuai dengan harapan ya segera bayar, milih duluan karena masing-masing dosen ada jatahnya. Ada yang hanya 2, ada yang 1 kan gitu. Maka agar supaya sesuai dengan yang saya inginkan, saya kepingin dibimbing oleh Pak itu, maka segera waktu ada pengumuman boleh mulai boleh jentuh tesis bayar, pilih dengan pembimbing. Jadi, nah nanti prosesnya adalah menyusun proposal sampai di ACC proposalnya. Sehingga kalau saudara pra proposalnya sudah bagus, ini biasanya tinggal beberapa mungkin ada revisi sedikit sesuai dengan keinginan. Yang penting kalau sudah variabel-variabel disetujui itu tinggal merevisi sedikit. Sehingga yang saya bimbing ini yang 2 terakhir ini nggak sampai 6 bulan selesai. Belum selesai teorinya, sudah selesai tesisnya sampai publikasinya. Karena saya kan publikasi saya bantu sampai submit sampai terbit di jurnal internasional. Tapi bayar sendirian gitu ya. Di jurnal internasional biasanya nilainya paling minimal A- karena terindeks Copernicus. Ini karena sekarang publikasi itu ada SKS-nya.
Ini kalau dulu hanya sebagai syarat untuk mendaftar wisuda. Ini nanti proposalnya kalau sudah di ACC dosen bimbing diseminarkan. Diseminarkan. Nah, seminar itu ada satu dosen penguji dan pembimbing. Ditambah dihadiri oleh mahasiswa. Sehingga nanti yang bertanya itu tidak hanya dosen penguji, tapi juga boleh dari mahasiswa. Maka saudara juga diwajibkan untuk mengikuti paling nggak 2 kali mengikuti seminar proposal biar tahu kondisinya. Dan di situ boleh tanya, boleh komentar, boleh memberi masukan. Nah, ini diseminarkan. Biasanya setelah seminar ini ada revisi. Direvisi sesuai dengan masukan penguji dan yang lainnya. Nah, setelah itu diteruskan dengan mencari data. Nah, mencari data. Sehingga pada saat menunggu seminar proposal, saudara sudah mulai mencari data. Ini, sehingga kalau sudah di ACC, variabelnya ini sudah langsung aja dicari datanya. Ini sehingga mempercepat saudara. Ini, nah, jadi diseminarkan proposalnya. Nah, setelah cari data dianalisis ya sampai ACC tesisnya ini. Nah, hasil tesisnya diujikan. Sehingga ada ujiannya 2 kali, satunya namanya seminar, satunya ujian. Kalau ujian hanya ada dosen penguji dan pembimbing. Hanya 2 orang, satu penguji dan satu pembimbing. Nah, ini biasanya pasti lulus dengan revisi. Ya, pasti ada revisinya. Biasanya seperti itu. Ini sehingga diujikan, kira-kira ada revisi, saudara revisi, setelah itu di ACC bisa diserahkan ke MM. Untuk bisa wisuda, nanti saudara harus sudah mempublikasikan. Jadi hasil ini nanti dibuat naskah jurnal. Jadi dibuat naskah jurnal. Ini dibuat naskah jurnal. Nah, untuk apa? Untuk dipublikasikan. Publikasinya bisa ke jurnal, bisa proceeding. Ini bedanya apa? Kalau jurnal itu ada penerbitannya, ya ada penerbitnya, misalnya kalau proceeding ini melalui seminar atau conference. Ini kalau proceeding itu ada seminar nasional atau conference nasional, conference internasional, itu namanya proceeding. Nih, jadi naskahnya dimuat di proceeding. Kalau jurnal ini ada sendiri. Nah, biasanya MM itu satu Jawa Tengah itu setiap setengah tahun mengadakan conference. Lupa namanya saya. Tapi mengadakan conference, saudara bisa ikut. Ini cuma biasanya kalau proceeding itu nilainya nggak maksimal. Karena jurnal ini A sampai B ada. Ini, oke itu. Nah, jadi nanti dipublikasikan baik bisa ke jurnal atau proceeding. Silahkan dipilih. Ini itu. Oke, dari sini silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau saya menjelaskan, boleh saudara bertanya ya, silakan. Oke. Nah, ini karena tesis ini menjadi penghambat, ini membuat bisa tidak lulus ini. Yang saya bimbing kemarin ada 4, yang 3, yang 2 lulus kurang dari 6 bulan, yang 1 9 bulan ya, tepat ya. Yang 1 ini mungkin karena baru diterima di pegawai negeri nggak sempat, tapi sudah menghubungi, belum apa-apa, sudah 9 bulan lebih. Nah, artinya apa? Tesis ini menjadi penghambat. Oleh karena itu, kalau pra proposal sudah bagus, itu tinggal diajukan aja. Kira-kira dosen pembimbing menerima enggak? Ini kalau menerima, mungkin reviewnya sedikit. Nah, itu. Nah, oleh karena itu,
perlu ada strategi menuliskan penulisan tesis. Ini. Jadi pertama kita harus menyiapkan mental dengan baik karena bagaimanapun tesis ini sebagai penentu maka biasanya banyak hambatan. Kalau bisa segera diselesaikan pada saat semester 3 itu sambil ada kuliah sambil menyelesaikan tesis. Mumpung masih banyak temannya bisa berdiskusi dengan temannya. Ini jadi harus kalau ditolak ya judulnya ditolak ya harus segera cari judul lagi. Ditolak ya sehingga mungkin bisa berkali-kali. Nah, sebaiknya topik yang Anda pilih itu dikuasai. Kuasai masalah yang akan diteliti. Kira-kira dari materi itu kalau saudara keuangan, kira-kira materi yang paling Anda kuasai apa? Itu yang Anda teliti. Saya kuat di corporate governance. Saya kuat di perilaku keuangan. Kan itu. Saya kuat di pasar modal, perbankan, kan gitu. Ya. Saya sendiri penelitian saya paling banyak di perbankan, terutama perbankan syariah. Ya, itu. Karena apa? Kalau perbankan variabel apa saja sudah bisa sudah saya kuasai kan gitu. Maka saudara kira-kira cari yang topiknya Anda kuasai. Nah, dan Anda buat target, jadwal dan target penyelesaian. Ini kan saudara dikasih waktu 9 bulan. Ini jadi dikasih waktu 9 bulan. Kalau 9 bulan nggak lulus, maka harus diperpanjang. Ini ada sampai kalau nggak salah berapa tahun, 3 atau 4 tahun harus lulus. Kalau enggak, maka saudara sudah nggak bisa meneruskan. Nah, maka dari 9 bulan ini kira-kira Anda mau pengennya berapa lama? Ini maksimal kalau bisa 9 bulan itu sudah lulus, termasuk sampai publikasi. Ini dosen yang baik biasanya akan membantu sampai publikasinya. Ini itu sehingga kenapa saya membantu publikasi karena kalau saya membantu publikasi itu berdampak pada saya. Ini waktu saya lulus doktor itu kan pangkat saya itu lektor dengan angka kredit 200. Setelah itu karena saya nggak bisa nulis jurnal. Nah, setelah dokter ternyata bisa nulis jurnal. Ini maka selama 4 tahun saya bimbing mahasiswa, setiap mahasiswa baik S1, S2 saya bimbing sampai ada publikasi jurnal. Sehingga dalam 4 tahun bisa mengumpulkan KUM 500. Ini, sehingga bisa naik ke lektor kepala 700. Artinya dengan membimbing mahasiswa, saya juga punya karya karena nanti dosen sebagai penulis kedua, mahasiswa sebagai penulis pertama. Jadi dibuat ini. Kalau bisa misalnya nanti proposal itu 3 sampai 4 bulan. Ini proposal. Ini kalau bisa ini proposalnya sudah selesai. Kalau bisa sebelumnya. Kalau proposal saudara baik mungkin nggak sampai 4 bulan selesai. Setelah itu Anda proses ya. Anda analisis kira-kira 3 bulan. Ini. Bulan ke-7 ini sudah bisa ujian. Ini. Mungkin nanti bulan ke-8 ini publikasi. Nah, maka di sini sudah selesai. Nah, upayakan seperti itu. Ini kira-kira. Jadi membuat jadwal yang Anda harus patuhi. Ini dipatuhi dari sini ini. Nah, oleh karena itu nanti selama proses ini saudara harus sering membaca jurnal atau penelitian terdahulu. Sering konsultasi dengan dosen. Ini kalau bisa seminggu atau 2 minggu sekali itu ketemu dosen. Seminggu 2 minggu sekali itu ketemu dosen. 2 minggu aja sudah cukup bagus. Biasanya kalau saya itu 3 kali 4 kali sudah saya ACC
proposalnya. Sudah saya selesai proposalnya, sehingga sudah bisa cari data sambil nunggu seminar. Ini. Jadi sering konsultasi. Jangan takut konsultasi dengan dosen. Oleh karena itu, pilihlah dosen pembimbing yang membuat nyaman, agar supaya kalau bimbingan itu tidak ada tekanan, nyaman dan mudah ditemui. Nah, maka pada saat mata kuliah metopel ini, metode penelitian, kerjakan tugas-tugas dengan serius, terutama membuat pra-proposal. Tugas misalnya meringkas jurnal itu berkaitan dengan pra-proposal. Karena apa? Karena di meringkas jurnal itu kan sudah harus punya topiknya. Dari topik itu saudara bisa mencari jurnal-jurnal yang terkait yang nanti akan digunakan sebagai referensinya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Pak Nah, izin, nah, silakan. Nah, bertanya. Pak ini kan Silakan, Mas. Terkait jurnal Pak ya. Iya, Kan Mas. banyak jurnal yang harus dikumpulkan Pak sebelumnya. Ya. Ini ada enggak saran atau metode yang cepat Pak? Apakah harus dibaca dari halaman pertama sampai akhir atau ada cara singkat Pak? Tapi kita tetap bisa menguasai isinya Pak. Ada masing-masing jurnal ya. Kalau mereview itu memang mungkin sehari satu atau dua jurnal itu sudah bagus. Tapi kalau yang meringkas tadi itu saudara kalau kepengen cepat dilihat aja di tabel hasil statistiknya. Kalau itu kuantitatif, ini akan kelihatan variabelnya apa saja. Setelah itu mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan itu akan kelihatan. Itu untuk apa? Pada saat menyusun proposal di latar belakang itu kan sudah harus banyak kutipan. Kutipan-kutipan itu ada di jurnal-jurnal itu. Ini kalau saudara mau mereview isinya ya, saudara bisa meringkas masing-masing jurnal, Ini sehingga pada saat mengutip Anda tinggal ngutip yang mana ini, gitu. Nah, kalau misalnya untuk membuat gap penelitiannya, pengaruh X1 terhadap Y ini menurut ini ternyata signifikan, positif signifikan. Tapi menurut ini tidak signifikan. Nah, itu berarti kan sudah ada gap penelitiannya. Yang satu signifikan, yang satu tidak signifikan. Bahkan ini satunya berlawanan. Nah, ini menunjukkan ada gap penelitian. Penelitian itu belum robust, belum kuat, sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Ini seperti itu. Oke. Jadi nanti kalau tugasnya cukup meringkas saja, ya variabel apa saja yang dilibatkan, variabel dependennya apa, independennya apa, hasil dari pengujiannya seperti apa itu. Tapi kalau kepingin lebih baik, direview, direview kira-kira apa tujuan penelitian ini apa, variabel terlibat apa, hasilnya seperti apa, keterbatasannya apa, karena apa? Dari keterbatasan itu saudara bisa mengembangkan penelitian tersebut. Ini biasanya dalam jurnal-jurnal yang baik itu ada akan mengungkapkan keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya. Itu atau di paling belakang itu pasti ada. Ada yang lain? Silakan. Oke. Ya, silakan. Nah, tidak harus nasional. Jadi boleh yang penting publikasi di jurnal, baik jurnal nasional, internasional. Nasional pun boleh yang
terindeks Sinta dan tidak. Itu berkaitan dengan nilai. Ini. Kalau misalnya kepingin nilainya A, itu harus Sinta 2 atau Sinta 1. Kalau Sinta 3 atau 4 itu A minus misalnya. Kalau yang tidak terintegrasi mungkin hanya B. Tapi ada nilainya. Itu ya. Jadi boleh nasional, boleh internasional. Kalau saya, kenapa saya akan merekomendasikan jurnal internasional? Karena lebih cepat. Ini. Kalau Sinta 2, kayak yang saya kelola, itu proses untuk mulai submit sampai diterima, itu bisa memakan waktu 4 bulan. Ini. Dan biasanya kalau yang Sinta 2, Sinta 1 itu susah masuknya. Yang Sinta 3 sampai ke bawah mungkin lebih mudah, tapi nilainya juga enggak maksimal. Kalau yang internasional, yang misalnya Copernicus, jadi saya Copernicus, itu kan nilainya A-. Nilainya A-. Dan itu bisa dalam waktu apa? 1 bulan. Di bulan ke-7. Ini bulan ke-8 ini sudah pasti terbit. Karena pada saat ujian itu sudah disubmit. Ini. Karena pada saat ACC tesis, saya minta buat naskah jurnal. Ya, dari naskah jurnal itu nanti akan saya review, saya perbaiki, saya terjemahkan bahasa Inggris, saya submitkan. Gitu. Saya beri contoh, ini loh jurnal-jurnal yang biasa dimat seperti ini, isinya seperti ini. Itu. Sehingga kalau bulan ke-7 bisa ujian, bulan 8 ini pasti sudah terbit. Ini. Tapi kalau Sinta, ini ujian mungkin terbitnya 4 bulan lagi. Ya, itu kenapa kalau saya selalu saya rekomendasikan ke jurnal internasional. Nah, karena cepat. Saya carikan jurnal yang cepat terindeks Copernicus, yang kira-kira sebenarnya itu setara dengan Sinta 2. Ini. Itu, ada yang lain? Ya, silahkan. Ya, kalau tesis itu pembimbingnya 1, pengujinya 1. Jadi pembimbingnya hanya 1, pengujinya nanti 1. Jadi pas seminar itu ada penguji dan pembimbing. Dan ada peserta seminar itu mahasiswa. Mahasiswa boleh tanya, boleh usul, boleh memberi masukan. Penguji boleh nguji, biasanya setelah itu memberi masukan untuk memperbaiki proposal. Gitu. Kalau pembimbing biasanya menegaskan saja, karena pembimbing masa mau menguji yang sudah dibimbing, sudah di ACC. Sehingga kalau ada yang kurang tinggal ditambahkan gitu untuk direvisi. Itu Mas Alfian. Ada lagi? Yang lain ada? Oke. Nah, ini contohnya ya. Contoh tesis mahasiswa yang sudah masuk jurnal. Ini pernah Anissa itu saya usulkan ke Hibah Dikti, dapat pembiayaan 30 juta. Dan masuk ke jurnal Scopus. Jadi Hibah Dikti. Yang lainnya biasanya yang Copernicus. Copernicus. Ini. Jadi selalu saja dosennya harus penulis kedua. Gitu. Jadi karena ini kan tesisnya mahasiswa. Yang bimbing hanya sebagai penulis kedua. Ini indeksnya Copernicus ini ada beberapa jurnal ya. Contoh-contohnya ini. Nah, ini kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan sudah terbit. Mulai submit sampai terbit itu kira-kira 1 bulan. Ini bayarnya kalau yang ini sekitar
Kalau yang ini sekitar $80. $80 kira-kira 1,4 juta. Tapi nanti ada bisa diganti oleh MM. Ya, nggak tahu gantinya apa 1 juta atau berapa. Tapi ada bantuan biaya publikasinya dari MM. Dan oleh karena itu kalau 1,4 juta paling enggak ya saudara tombok 400 atau berapa gitu. Tapi biasanya mahasiswa suka seperti ini karena apa cepat. Ini jadi setelah ujian tesis langsung kira-kira nanti sambil revisi sudah terbit sehingga bisa langsung daftar wisuda. Ini kebetulan kemarin yang saya bimbing ada 4 yang ini wisuda. Ini dalam 2 bulan ini ada 4 publikasi. Oke, ini ada ya. Semua yang saya bimbing pasti masuk ke jurnal internasional. Ada juga yang tidak internasional, kayak seperti ini. Ini nasional tapi Sinta 2. Sinta 2 ini nilainya A. Ini Sinta 2, jurnalnya apa ini? Jurnalnya Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, JEKI. Reaksi ya, jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Ada juga ini Kopernikus. Nah ini juga kali ini Sinta 3. Karena apa ini dapat hibah dikti ya. Sekitar 35 juta ya, ini tahun 2024 ya. Ini tahun 2024 ya, di Sinta 3. Sinta 3. Ini juga nilainya A. Jadi boleh nasional, boleh internasional. Kalau nasional tentunya disarankan yang Sinta. Walaupun boleh yang tidak terindeks tapi dapat nilainya hanya B aja. Oke. Ini Sinta 3, ini Sinta 2. Ini Sinta 2. Nah, nanti saya kalau saudara mau contoh-contoh ini bisa saya kasihkan ke saudara. Contoh-contoh jurnal-jurnal dari masa yang sudah dimuat. Ini. Karena kalau Sinta 2 itu cukup ketat seleksinya. Ini AMBR ini harus ada sesuatu yang baru. Ini sehingga kalau variabel-variabelnya biasa-biasa saja langsung ditolak. Ini karena saya ini sebagai chief editornya. Ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Baik. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi ya. Ini pada intinya kalau penelitian ilmu itu dalam Islam itu sangat didukung karena jadi penelitian ini kan nanti akan membentuk satu ilmu. Nah, dalam Islam ilmu ini adalah jalan menuju pemahaman lebih dalam terhadap ciptaan Allah. Jadi dengan menguasai ilmu, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita bisa memahami apa ciptaan Allah itu. Sehingga aktivitas penelitian ini menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Karena perkembangan kebudayaan, kebanyakan teknologi itu karena ada penelitian dan itu tentunya memanfaatkan apa yang ada yang diberikan oleh Allah. Ini
Lantas landasan Al-Qur'annya ada, ya. Ini ada Al-Alaq, ada Az-Zumar, ada Al-Mujadalah. Sehingga intinya adalah orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang selalu mengembangkan ilmu. Sehingga saudara mencari ilmu seperti sekarang ini adalah kalau berniatkan ibadah, ini akan diangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajat ini orang beriman dan orang berilmu, mengembangkan ilmu. Jadi ini, oleh karena itu ini saudara niatkan menuntut ilmu sekarang ini sebagai niat ibadah. Karena kalau ibadah, selain dapat ilmunya juga dapat ibadahnya. Hadisnya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ini aja. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk untuk menuju surga. Artinya apa? Ini kalau mencari ilmu itu ada jaminan kemudahan bagi yang menuntutnya untuk menuju surga. Nah, oleh karena itu, apapun yang akan kita kerjakan itu ada 3 hal yang kalau kita meninggal itu akan terus mengalir. Apa? Ya, sedekah jariah, ya. Anak yang soleh, dan satunya ini ilmu yang bermanfaat. Maka penelitian itu sebagian dari ilmu. Saudara nuntut ilmu sekarang itu kan banyak ilmunya di magister manajemen. Salah satunya adalah metodologi penelitian. Itu untuk menuju ke penelitian saudara untuk menyusun tesis. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang mengerti dunia harus dengan ilmu. Ya, kalau saudara kepingin hidupnya lebih baik, maka harus punya ilmu. Nah, oleh karena itu, lulusan SMA dengan saudara nanti S2, pasti tentunya ilmunya berbeda. Mungkin untuk mencapai kesejahteraan dunia akan berbeda juga. Ini dosen aja sekarang yang S2 dan S3 itu ini rezekinya beda. Kalau S2 itu hanya bisa di ngajar S1 saja. Kalau S3 bisa ngajar di S2, bisa ngajar di S3. Pangkatnya guru besar sama yang lektor itu beda. Artinya apa? Dunia pun harus dengan ilmu. Akhirat juga dengan ilmu. Dua-duanya maka juga dengan ilmu. Artinya menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang tidak hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga kepentingan akhirat. Nah, ini. Jadi artinya apa? Saudara menuntut ilmu, saudara melakukan penelitian, itu kalau diniatkan ibadah, maka tidak hanya berguna bagi dunia saudara, tetapi juga akhirat saudara. Nah, ini artinya saudara belajar itu Islam mendukung. Ini. Islam mendukung. Oke. Kira-kira intinya seperti itu. Maka ilmu adalah perintah Allah yang diturunkan. Nah, oke. Lantas, kalau kita melakukan penelitian, itu sebenarnya berpikir ilmiah. Ya, maka berpikir ilmiah itu ada 2 jenis. Yang pertama, berpikir secara deduktif. Yang kedua, induktif. Berpikir deduktif dan induktif. Kalau berpikir deduktif itu berarti ada kejadian besar, ini yang diyakini kebenarannya. Ini, misalnya besarnya motivasi karyawan itu akan meningkatkan kinerjanya. Ini berarti orang pasti percaya. Kalau saudara belajar giat, biasanya pinter, gitu ya. Belajar giat, pinter. Nah, itu kan biasanya seperti itu.
Nah, itu diyakini benar. Kalau saudara kuliah ini belajar giat, diyakini nanti juga menjadi pintar. Misalnya dia bisa cum laude, IP-nya di atas 3,75. Nah, ini berarti ada kejadian khusus yang sama. Kalau ini A, ini A kecil, maka yang A kecil itu sama dengan A. Nah, jika suatu kejadian secara umum dianggap benar, maka jika ada kasus yang serupa lebih kecil skopnya juga dianggap benar. Ini, contohnya yang besar ini apa? Tadi saya katakan motivasi karyawan yang tinggi akan meningkatkan kinerjanya. Oh, kok si Ahmad itu motivasinya tinggi, rajin, pekerjaannya rajin. Nah, maka nanti prestasinya bagus. Dosen A itu motivasinya tinggi, penelitiannya bagus, tulisnya bagus, ngajarnya bagus. Pasti nanti prestasinya juga bagus. Mungkin duitnya juga banyak gitu. Nah, ini berarti kalau sesuatu yang umum ini benar, maka yang khusus, yang kejadian kecil yang khusus juga benar. Ini berarti berpikir deduktif. Nah, ini berarti ini teorinya. Jadi yang ini dianggap sebagai teori atau apa? Misalnya gini, perusahaan yang membayar dividen kan kalau di keuangan kebijakan dividen akan meningkatkan nilai perusahaan. Kalau dividennya tinggi, nilai perusahaannya naik. Nah, kok ada perusahaan A ini membayar dividen, oh nanti perusahaan A ini akan nilai perusahaannya akan naik, yang di harga sahamnya. Nah, ini berarti yang apa kejadian yang kecil ini akan bisa disimpulkan dari kejadian yang besar. Nah, alat untuk mencapai pengetahuan dengan deduksi disebut sebagai silogisme. Ini di mana silogisme ini ada 3 proporsi atau pernyataan. Ada yang besar ini namanya premis mayor. Ini ada premis mayor. Yang kecil ini premis minor. Ini jadi ada premis mayor dan premis minor. Premis mayor ini adalah kejadian yang secara umum diyakini sudah benar. Ini yang sudah menjadi teori. Ini, kalau harga naik, ini permintaan turun. Nah, ini kan sebagai teori. Oh, itu kok ada kenaikan, kok pengusaha itu menaikkan harga, pasti nanti akan volumenya akan turun. Nah, gitu. Biaya promosi meningkatkan penjualan. Nah, itu kan menjadi teori. Oh, kok ada perusahaan promosinya gencar, itu penjualannya akan naik. Nah, ini berarti ada premis mayornya adalah yang menjadi teori itu, yang sudah diyakini benarnya. Nah, kalau ada kasus, maka namanya premis minor. Ini premis minor. Nah, baru dari sini disimpulkan. Nah, ada kesimpulannya, konklusinya. Ini oleh karena itu nanti kalau digambarkan, ini premis mayor itu adalah pernyataan yang secara umum dianggap benar. Premis minor itu kejadiannya, ya. Lantas setelah itu disimpulkan, ini, menyimpulkan premis minor itu terhadap premis mayornya. Nah, ini. Lantas silogisme ini ada yang beberapa jenis. Ada silogisme kategorik. Ini misalnya, ini, premis mayornya, semua manusia akan mati. Setelah itu premis minornya, ini presiden. Presiden adalah manusia. Karena semua manusia mati, presiden manusia, maka presiden juga akan mati. Maka ada kesimpulannya. Ini premis mayor,
ini premis minor, ini konklusinya. Kategori. Bisa juga hipotetik atau bersyarat. Nih, orang Jawa itu biasanya kalau misalnya udaranya kok panas sekali, misalnya di pagi hari orang merasa gerah, pertanda akan hujan. Mulai sumu, kok sumu banget tuh, wah mesti akan hujan. Nah, itu, dan itu oleh orang Jawa diyakini. Ini sehingga kalau seperti tahu-tahu, wah kok gerah sekali, ini akan hujan. Nah, gitu. Sehingga kalau pagi ini orang-orang merasa gerah, itu pertanda akan hujan. Maka ini premis mayornya, ini premis minornya, ini konklusinya. Ini orang Jawa juga sering percaya bahwa kalau malam-malam ada kupu-kupu datang ke rumah, masuk ke rumah, apa tandanya akan ada tamu, ini gitu ya. Ini istri saya sering kalau ada malam-malam ada kupu-kupu masuk rumah ini, wah besok pasti ada tamu. Besok ternyata ada tamu ketulanan itu. Karena mungkin ya sudah terbiasa seperti itu menjadi sesuatu yang dianggap benar. Ini. Yang ketiga, selegisme alternatif. Setelah lulus saya akan bekerja atau kuliah. Ini. Jadi kerja atau kuliah ini adalah alternatif pilihan. Ini. Nah, kira-kira saya mau apa? Setelah lulus saya akan kerja atau kuliah. Oke, saya kuliah. Saya tidak kuliah. Berarti apa? Kalau saya ini tidak kuliah, maka saya kerja. Nah, itu. Nah, ini silogisme alternatif. Nah, ini disebut sebagai berpikir deduktif. Ini berpikir deduktif. Sudah ada teorinya, kalau ada sesuatu yang kecil itu selalu kita kaitkan dengan yang dikaitkan dengan yang besar tadi. Jadi seperti itu. Nah, lantas kejadian yang besar ini dari mana? Ya dari yang besar ini. Nah, yang besar dari mana? Dari yang besar. Nah, kalau seperti ini berarti ada tingkat. Nah, ini sehingga ada pertanyaan ya, kalau induktif itu, kalau deduktif dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menyimpulkan kejadian khusus. Ini lantas pertanyaannya tadi, ini dari mana pengetahuan umum ini? Ya dari yang lebih umum. Yang dari mana? Dari yang lebih umum lagi. Ini. Nah, ini berarti kalau seperti ini mencari ini dulu. Nah, ini disebut berpikir induktif. Ini cara berpikir induktif membentuk pengetahuan umum yang kemudian dijadikan dasar untuk berpikir deduktif. Oleh karena itu, untuk membentuk teori itu harus ada penelitian-penelitian ini. Nah, penelitian ini kalau sudah robust, sudah selalu seperti itu, akan menjadi teori. Maka teori-teori itu dihasilkan dari penelitian-penelitian kecil. Nah, yang kecil-kecil ini disebut sebagai induktif, berpikir membentuk pengetahuan umum yang kemudian dijadikan sebagai dasar berpikir deduktif. Nah ini yang sering disebut sebagai penelitian kualitatif. Kualitatif. Yang berpikir induktif itu penelitiannya namanya kualitatif. Yang deduktif kuantitatif. Ini oleh karena itu nanti cara berpikir itu deduktif dan induktif. Nanti kalau saudara berpikir deduktif, penelitian saudara adalah kuantitatif pendekatannya. Kalau induktif berarti pendekatannya adalah kualitatif. Oke. Nah, mungkin nanti dari saudara pasti ada dua ini. Cuma saya lebih banyak nanti menjelaskan yang deduktif atau yang kuantitatif. Sedikit saja saya menjelaskan yang kualitatif. Oke. Lantas perbedaannya apa? Nah,
perbedaan antara penilaian kuantitatif dan kualitatif. Pertama dari tujuannya. Penilaian kuantitatif mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel. Y ini dipengaruhi oleh apa saja? Ada X1, ada X2, X3. Nah, maka mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel. Tapi kalau kualitatif tidak. Memahami fenomena. Memahami fenomena. Kalau di SDM itu kepemimpinan transformasional itu berpengaruh nggak terhadap kinerja karyawan. Nah, kalau di kualitatif, bagaimana memahami ada kepemimpinan transformasional itu. Nah, itu. Pendekatannya tadi deduktif ya, deduktif. Berangkat dari teori. Teori itu hal yang besar. Setelah itu dicari data, datanya dianalisis, dicocokkan dengan teorinya. Ini. Ya, itu. Jadi berangkat dari teori. Teorinya ya itu teori yang tadi ada apa? Sesuatu yang sudah besar dan umum, sudah bisa diterima oleh umum. Itu teorinya. Nah, setelah itu ada data, apakah data itu sesuai enggak dengan teori tersebut. Kalau induktif berangkat dari data. Nah, datanya baru ke teori. Oke. Jadi berbeda. Data yang digunakan berbentuk angka numerik ya. Ini, apapun nanti akan dijadikan numerik. Nah, oleh karena itu namanya kuantitatif. Walaupun tidak numerik, misalnya kalau di pemasaran ada loyalitas itu kan bukan numerik, tapi dijadikan numerik dengan cara apa? Dilakukan scoring. Ada scoring. Nah, ini pasti nanti akan dibuat numerik. Sementara kalau kualitatif tidak ada numerik, berupa kata-kata saja, narasi, teks atau gambar untuk menjelaskannya. Jadi lebih banyak menjelaskannya berupa kata, narasi, teks atau gambar. Kalau ini numerik. Instrumen penelitiannya ini ada kuesioner, ada survei, ada tes, ada eksperimen. Nah, kebanyakan kuesioner. Kalau di sini biasanya apa? Wawancara mendalam, observasi, studi dokumen. Ini. Nah, ini. Oleh karena itu, biasanya penelitian kualitatif itu lama. Karena apa? Harus mewawancarai secara mendalam, observasi, studi dokumen. Kalau ini enggak. Sekarang kuesioner itu ada yang disebarkan sekarang 2 minggu sudah terkumpul 200. Terkumpul 200. Kalau yang bisa Excel langsung kuesioner itu tertabulasi sendiri sehingga tinggal diuji. Teknik analisis datanya biasanya dengan menggunakan statistik. Kalau ini tanpa statistik sama sekali, ada coding, tematik, naratif, analisis isi. Hasil yang dihasilkan ya, penelitian yang dihasilkan adalah biasanya umum dapat digenerasi ke populasi yang lebih luas. Ini sehingga bisa digeneralisasikan. Kali ini spesifik mendalam. Tidak selalu bisa digeneralisasi. Sifat datanya, kalau kuantitatif ini objektif dan terstruktur. Ini objektif, berarti siapapun orangnya, itu datanya sama. Sifat datanya, dan terstruktur. Kalau penilaian kualitatif biasanya lebih subjektif dan fleksibel. Ini. Contohnya, contoh permasalahan, ada rumusan masalah. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai? Berarti gaya kepemimpinan itu X-nya, kinerjanya Y. Nah, ini berpengaruh enggak? Kali ini apa? Bagaimana pengalaman karyawan terhadap gaya kepemimpinan? Jadi yang pengen diketahui gaya kepemimpinan X ini.
apakah gayanya gaya otoriter atau transformasional atau yang lain. Lantas skala pengungkarannya ada skala Likert, ada rasio, ada interval, ada ordinal. Nah, sementara di penelitian kualitatif tidak menggunakan skala, lebih pada makna dan konteks. Outputnya kuantitatif, ada grafik, tabel statistik, angka persentase. Ini kutipan wawancara, narasi, temuan tematik. Nah, ini kira-kira dari cara berpikir tadi itu membentuk penelitian atau pendekatan penelitian. Yang satu pendekatan kuantitatif, itu adalah deduktif. Yang induktif, ini pendekatannya adalah kualitatif. Oke, dari sini silakan kalau ada pertanyaan. Oke, lantas yang ada pertanyaan, apa itu penelitian? Nah, penelitian ini menurut KBBI ini adalah kegiatan mulai pengumpulan data, ya, data dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan disajikan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Nah, ini pengertian menurut bahasa Indonesia, sehingga ada pengumpulan. Ini maksudnya adalah pengumpulan datanya, analisis data, dan penyajiannya. Ini. Lantas, UMA sekarang ini hampir sama. Investigasi atau penelitian atau penyidikan yang terkelola. Ini terkelola, berarti dikelola dengan baik, sistematis, ada urut-urutannya, ada datanya, berbasis data, berarti ada tadi kalau di KBBI-nya ada pengumpulan, ini pengumpulan data ya, berbasis data, kritis ya terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan jawaban atau solusinya. Nah, ini pengertiannya. Ini. Ciri umum penelitian apa? Pertama adalah sistematis. Ini. Dilakukan secara terencana dan terstruktur. Ada urut-urutannya. Sistematis. Yang kedua, ilmiah. Mengikuti kaedah-kaedah ilmiah, metode dan kaedah-kaedah ilmiah. Oleh karena itu, dengan metodologi ini nanti kita bisa mengikuti kaedah-kaedah ilmiah. Mempunyai tujuan. Mempunyai tujuan. Untuk menemukan, mengembangkan, atau membuktikan pengetahuan. Ini biasanya kalau menemukan, ini tingkatnya S3 itu harus menemukan. Maka ini disebut sebagai novelty, walaupun sekarang itu mungkin tidak murni menemukan apa yang baru, tapi diharapkan ada menemukan, sehingga ada novelty-nya. Mengembangkan, yang sudah ada mungkin akan dikembangkan lebih baik, atau membuktikan. Kalau ini menguji yang sudah ada dibandingkan dengan data yang baru. Ada mempunyai tujuan bisa menemukan, mengembangkan, atau membuktikan pengetahuan. Yang keempat, berdasarkan data. Berdasarkan data. Hasilnya diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dan dianalisis. Ini sehingga datanya adalah data-data real. Ini. Dan yang kelima, dapat diuji dan atau direplikasi. Ini. Jadi bisa diuji dan direplikasi. Ini oleh karena itu ada penelitian itu hanya menguji yang sudah ada. Ini skripsi itu rata-rata menguji yang sudah ada. Mungkin bedanya
oh, kalau ini di Amerika, di Indonesia seperti apa? Ini. Atau mungkin ini kasusnya diperbankan. Bagaimana kalau di asuransi? Nah, ini bisa diuji, bisa direplikasi. Ini, tapi tidak ditiru. Nah, ini hampir sama, ciri-ciri penelitian menurut sekarang ya. Purposiveness itu punya tujuan, rigor itu ketepatan, testability itu dapat diuji, replicable bisa ditiru, precision dan confident ketelitiannya hampir sama. Ini. Lantas, mengapa toh kita harus meneliti? Ya. Pertama adalah menemukan pengetahuan baru. Ini. Kalau bisa ya menemukan pengetahuan baru, tapi itu susah. Nah, harapannya kalau S3 itu menemukan sesuatu yang baru. Ada kebaruannya, ada novelty-nya. Oleh karena itu, tuntutannya lebih tinggi. Nih, kalau MM menguji hubungan antar variabel sudah cukup. Ini oleh karena itu yang paling MM itu lebih gampang lulusnya. Kalau dokter kalau nggak siap jangan, karena biasanya tingkat kegagalannya sangat tinggi. Kalau tidak serius sekali, maka tingkat kegagalannya tinggi. Kalau S3. Karena apa? Harus menemukan sesuatu yang bisa ditawarkan. Ini ada kebaruannya. Dan itu biasanya yang menjadi penghambatnya. Ini. Yang kedua, memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Ini. Perusahaan-perusahaan itu melakukan penelitian untuk memecahkan masalah. Misalnya UII mau mendirikan SPPBE di Wonogiri. Maka dilakukan penelitian, layak enggak dilakukan di sana? Di sana. Kenapa kok di Wonogiri? Karena yang diizinkan oleh Pertamina itu di sana, yang belum ada SPPBE-nya. Ini maka di sana diteliti. Ini cari lokasinya, tanahnya sekian, harganya 10 miliar. Terus bangunnya berapa, armadanya berapa. Sehingga di sana dilakukan penelitian, hasilnya layak tidak. Nah ini berarti memecahkan masalah akan pendirian SPPBE. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan. LIPI itu tujuannya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Dikembangkan terus. Oleh karena itu, BRIN itu sekarang tugasnya ya mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Melakukan riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau bisa nanti bisa diaplikasikan. Menguji kebenaran atau hipotesis. Nah ini biasanya kalau tesis ini biasanya lebih banyak ke sini nih. Menguji kebenaran atau hipotesis itu dugaan. Jadi menguji dugaan atau menguji teori-teori yang sudah ada. Diaplikasikan pada dunia nyata. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, misalnya perusahaan kok omsetnya turun terus, ini perlu dilakukan penelitian. Nah, hasilnya nanti digunakan untuk pengambilan keputusan, apakah perlu mengembangkan produk baru dan terusnya. Inovasi dan perbaikan. Ini. Tapi saudara biasanya alasan utamanya itu ini sebagai tugas akademik. Ya. Tapi tugas akademik Anda mencari yang mana? Nah, biasanya ini. Jangan sampai nanti tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan program MM, nggak boleh. Karena itu memang tujuan alasan penelitian. Tapi yang di rumusan tujuan penelitian saudara yang berkaitan dengan judul atau topik saudara. Walaupun sebenarnya penelitian itu digunakan sebagai tugas akademik. Oke. Lantas ini kalau diperinci seperti ini. Jadi penelitian itu ada yang eksploratif ya, ada yang deskriptif saja, ada yang eksplanatori, ada verifikatif,
ada yang pengembangan. Ini. Jadi ya, ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama eksploratif misalnya untuk menyelesaikan menggali fenomena yang belum banyak diteliti agar dipahami. Ini. Ada yang deskriptif, hanya menggambarkan secara sistematis dan akurat suatu fakta. Misalnya ada eksplanatoris, menjelaskan hubungan sebab akibat. Verifikatif, menguji kebenaran, dan seterusnya. Oke, lantas. Nah, proses penelitian ini menurut sekarang ini nanti apa? Perlu ada pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal. Ini, sehingga saudara mengumpulkan data awal dulu. Ini data mengumpulkan data awal ini bisa dengan observasi. Dari observasi nanti digunakan untuk mengumpulkan data-data awal. Ya. Terus saudara meringkas jurnal itu juga nanti digunakan untuk pengumpulan data awal. Ya. Teman penelitian terdahulu itu dari hasil jurnal. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi masalah. Ini, mengidentifikasi masalah. Kira-kira nanti masalah yang akan saudara teliti itu apa? Ya. Oke. Jadi dari observasi itu nanti kan ada objeknya apa, terus topiknya apa. Ini. Dari situ dikumpulkan data awalnya, setelah itu diidentifikasi masalah. Kalau identifikasi masalah sudah oke, maka nanti dibuat kerangka teorinya. Kira-kira masalah-masalah ini teori yang digunakan itu apa saja. Nah, ini biasanya nanti ada di bab 1 ya. Ini ada di bab 2. Ini termasuk nanti ada hipotesisnya. Ini hipotesis kan. Nah, baru setelah itu konstruksi konsep definisi operasionalnya. Ini bab 3. Nah, itu desain penelitian. Semua ini adalah proses. Nah, salah satu dalam proses itu ada desain penelitian. Setelah itu koleksi data, analisis data, interpretasi, nah teman penelitian. Nah, penelitian ini bisa digunakan untuk pengumpulan data awal dan untuk observasi. Nah, oleh karena itu nanti prosesnya perlu apa? Ada observasi. Ini, jadi observasi atau pengamatan. Nah, riset sendiri ada proses riset, ada desain riset, proses riset. Yang tadi proses riset mulai dari observasi sampai penyusunan sampai apa konklusinya. Ini. Jadi ada proses riset, ada desain riset. Kalau proses riset ini tahapan-tahapan sistematis, urut-urutan yang dilalui dalam sebuah penelitian dari awal hingga akhir. Apa saja yang harus saya lakukan dari awal hingga akhir. Ini. Maka nanti apa saja. Kalau desain risetnya ini rencana atau kerangka kerjanya secara rinci. Ini kira-kira penelitiannya ini kuantitatif atau kualitatif pendekatannya. Metodenya, tekniknya apa? Populasinya ngambilnya gimana? Nah, ini proses riset dan desain riset. Desain riset itu sendiri berarti salah satu dari proses riset. Kalau kita lihat di sini. Tahapan umum dalam menyusun riset atau penelitian ini adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Identifikasi dan rumusan masalah. Ini. Ada literatur review atau tinjauan pustaka. Perumusan tujuan dan pertanyaan penelitian. Nah, ini
biasanya harus ada. Ini. Setelah itu ada penyusunan desain riset. Nah, desain riset itu seperti ini. Kalau sudah desain risetnya, ini kerangka kerjanya ya, dibuat pengumpulan datanya. Ini mengumpulkan data ini dasarnya apa? Desain risetnya. Ini pengumpulan data kalau sudah terkumpul dianalisis, diinterpretasikan, dilaporkan dan didiseminasikan melalui publikasi. Oke. Nah, maka desain riset ini adalah bagian dari proses riset. Bagian dari proses riset. Karena prosesnya itu tahapan-tahapannya termasuk tahap menyusun desain riset. Nah, desain risetnya itu di sini. Isinya apa? Nah, ini. Kira-kira nanti jenis penelitiannya apa? Nah, maka biasanya ada di metodologi ini. Ini. Jenis penelitiannya apa? Kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Ini. Lantas cara pengumpulan datanya apa? Survei, studi kasus, eksperimen. Populasinya dan sampelnya apa? Tekniknya bagaimana? Nah, ini adalah desainnya. Desain. Oke, oleh karena itu desain riset merupakan salah satu elemen tahapan dari proses riset. Ini. Oke. Apa perbedaan proses dan desain riset? Kalau proses riset fokusnya alur atau tahapan riset secara menyeluruh. Desain riset rencana teknis metodologis untuk melaksanakan riset. Fungsinya kalau proses riset menjadi pedoman langkah demi langkah pelaksanaan riset, desain riset metode menentukan metode alat cara mengumpulkan serta menganalisis datanya. Ini cakupannya lebih luas. Kalau proses, kalau desain riset adalah lebih sempit karena bagian dari proses riset. Waktunya ini siapkan sepanjang proses riset ini di awal. Ini contoh menentukan topik, merumuskan masalah, menyusun desain, mengenai data, menganalisis. Ini hanya desainnya saja yang di sini. Metode kuantitatif menggunakan kuesioner. Oke, itu kira-kira. 7 langkah metode hipotesis. Ya, ini kalau kita belajar yang deduktif ya. Yang pertama adalah observasi tadi. Dari sekarang tadi observasi ya. Setelah itu ada pengumpulan data awal ya. Setelah itu ada perumusan teori, pengembangan hipotesis. Setelah itu pengumpulan data, analisis data, deduksi, interpretasi data. Ini deduksi itu kenapa? Karena dari analisis data itu nanti akan dibandingkan dengan teori umumnya. Nah, ini deduktif. Oke. Yang pertama observasi. Observasi. Nah, pada saat observasi atau pengamatan, saudara sudah harus menentukan apa? Objek penelitian dan topiknya. Objek dan topiknya. Ini. Oh, saya mau meneliti perbankan. Oh, berarti objeknya adalah perbankan. Dari perbankan itu topiknya apa? Oh, saya mengambil risiko perbankan dan kinerja perbankan. Nah, ini topiknya. Ini. Sehingga objeknya, objek penelitian adalah apa atau siapa yang menjadi sasaran utama dalam penelitian. Ya. Maka objek itu bisa perusahaan, bisa orang, maka bisa orang atau individu, bisa kelompok, bisa institusi, peristiwa atau fenomena. Ini saudara meneliti kegiatan wisata di suatu daerah. Nah, ini berarti ada peristiwa.
Ini, maka objeknya dari utamanya adalah cirinya apa? Fokus utama yang diteliti. Kalau saya meneliti pasar modal, berarti fokus utama saya di pasar modal. Berarti besar. Kalau hanya perbankan, diperbankan. Jadi bisa tadi bisa manusia, bisa benda atau perusahaan, kejadian atau konsep. Biasanya dinyatakan dalam bentuk variabel atau fenomena. Contohnya jika meneliti tentang kinerja perbankan, maka objeknya adalah perusahaan perbankan. Meneliti pelaku kinerja online, objeknya adalah konsumen e-commerce. Ini adalah objek. Nah, dari objek ini diambil topiknya. Perbankan itu objeknya. Topiknya apa? Oh, saya ngambil risiko perbankan. Saya ngambil kinerja perbankan. Ini, maka topik ini lebih kecil, lebih spesifik. Ini. Sehingga topik adalah bahasan spesifik yang akan dikaji dalam penelitian. Biasanya berupa isu, tema, atau permasalahan yang ingin diteliti dalam objek tersebut. Maka lebih sempit biasanya. Lebih sempit dan spesifik. Ini, misalnya apa yang akan dibahas tentang objek tersebut. Dari objek tersebut kira-kira apa yang akan difokuskan. Nah, nanti menjadi dasar rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis. Tadi kalau dari contoh tadi, objek perbankan, saya akan meneliti pengaruh risiko perbankan terhadap kinerja perbankan. Ini risikonya apa? Risikonya ada misalnya risiko kredit, risiko likuiditas, risiko permodalan, risiko operasi. Nah, ini ada kinerja bank. Nah, ini berarti maka sudah spesifik topiknya. Nah, saudara nanti membuat ringkasan jurnal harus mencari topik ini yang sudah ada variabel-variabelnya ini. Agar supaya apa? Mencari jurnalnya lebih gampang. Ini. Contoh yang kedua, jika objeknya konsumen e-commerce tadi, topiknya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Ini misalnya apakah harga, apakah promosi atau brand atau ya. Ini banyak. Nah, oke. Nah, jadi observasi atau pengamatan terhadap objek dan nanti menentukan topik. Ini ya perbedaannya ya. Lantas topik yang baik itu yang bagaimana? Yang pertama, karena nanti saudara harus mencari topik agar supaya judul penelitian Anda itu namanya topik nanti. Jadi sudah mulai mencari judul karena apa? Untuk mencari jurnal-jurnal yang akan saudara ringkas. Yang pertama harus sebaiknya relevan. Topik sesuai dengan bidang studi yang keilmuan yang ditekuni. Jadi yang saya katakan kalau bisa saudara meneliti sesuai yang paling Anda kuasai. Ini saudara keuangan misalnya, yang saya kuasai adalah perilaku konsumen yang paling saya sukai. Nah, agar supaya apa? Nanti pada menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji itu sudah saudara kuasai. Maka kalau bisa ini. Nah, ini sangat penting karena apa? Apalagi di dosen ya. Kalau dosen itu sekarang tidak hanya misalnya dulu itu saya keuangan. Nanti tiap keuangan apa saja bisa. Ini. Sehingga guru besar saya adalah manajemen keuangan. Sekarang nggak boleh. Keuangan itu harus spesifik. Apa? Corporate governance. Ini apa? Perilaku keuangan. Apa? Pasar modal. Apa? Misalnya perbankan. Ini sehingga nanti profesor perbankan. Mungkin perbankan syariah.
Nah ini sangat penting karena penelitiannya kalau sudah memilih salah satu ini harus fokus ke sana. Ini penelitian apa karya utamanya. Nah, itu jadi relevan. Spesifik dan fokus, tidak terlalu luas agar bisa dikaji secara mendalam dan terarah. Ini saya ngambil perbankan saja. Ini topiknya kan banyak, tapi saya ngambil misalnya kalau yang kemarin saya mengambil stabilitas perbankan dan profitabilitas. Stabilitas perbankan. Nah, jadi lebih spesifik. Ini. Yang lainnya mungkin sudah banyak yang diteliti, tapi ini yang masih kurang. Ini. Yang ketiga, originalitas. Bukan hasil jiplakan. Yang jelas nggak boleh jiplak. Sekarang zamannya AI. Untuk menyusun proposal itu dalam semalam bisa. Saudara, minta bantuan AI. Ini gampang. Nah, cuma nanti kalau dicek plagiasi akan kelihatan. Ini maka jangan jiplakan. Karena kalau jiplakan pasti akan ketahuan. Memiliki keunikan atau sudut pandang baru. Ini kalau bisa yang kira-kira variabel itu belum diteliti atau masih jarang diteliti. Adalah biaya atau kemampuan penelitian. Ini harus dipertimbangkan. Jangan hanya bagus, tapi harus mempertimbangkan waktu. Ini mempertimbangkan biaya. Menarik dan bermakna, ini menumbuhkan rasa ingin tahu dan bermanfaat bagi ilmu dan masyarakat. Ini biasanya kalau disubmit, kalau jurnal-jurnal yang bagus ini ada nggak yang lain, yang barunya? Kok variabelnya variabel yang lama saja, kok dari dulu variabelnya word of mouth saja. Nah, ini kalau variabelnya sudah yang nggak ada yang baru, biasanya langsung tolak. Nah, maka harus menarik dan bermakna. Datanya tersedia, dipastikan harus ada datanya. Jangan sampai bagus penelitiannya rencananya bagus, tapi datanya sulit didapat. Ini saudara akan meneliti pasien rumah sakit. Bisa nggak kira-kira? Karena apa? Untuk bisa meneliti itu, nanti questionnya akan dicek oleh rumah sakit. Kalau nggak lolos. Ini karena apa? Itu termasuk mungkin termasuk confident. Ini. Jadi pastikan datanya itu tersedia. Ini dapat diteliti secara ilmiah. Bisa diuji dengan metode penelitian yang valid. Ini kira-kira topik yang baik. Sumber topik saya kira bisa dari berbagai macam ya, dari masalah nyata di lapangan, dari literatur dan kajian teori, diskusi dan seterusnya. Ya. Ini lantas, tapi yang perlu dihindari biasanya yang terlalu luas, ini, terlalu umum, ini, atau mungkin sudah biasa. Ini. Nah, maka sulit fokus dan mendalam. Contohnya pendidikan di Indonesia. Oke. Yang kedua, tidak relevan dengan jurusan. Topik yang keluar dari bidang studi akan menyulitkan dalam teori dan metode. Ini saya membimbing atau kopromotor dari jurusan dari prodi ilmu manajemen, program doktor ilmu manajemen. Tapi yang diteliti itu kok makro semua. Ini kan ilmunya orang IE, ilmu ekonomi atau studi pembangunan. Nah, ini kadang-kadang nggak cocok. Tapi karena saya promotor ya diam saja karena promotornya menyetujui.
Nah, sebenarnya itu kurang relevan dengan jurusannya. Sulit diakses datanya. Maka harus dipastikan. Kalau sulit jangan dipaksakan. Harus dihindari. Jika data benar sulit dikumpulkan, peneliti bisa terhambat. Karena apa? Menghambat. Atau mungkin yang sudah banyak diteliti tanpa pembaruan. Maka dihindari. Oleh karena itu biasanya saudara membuat ringkasan jurnal itu agar tahu yang paling banyak variabel diteliti apa, jangan diteliti. Yang kira-kira variabel yang sedikit diteliti, itulah yang diteliti. Lantas topiknya sensitif, ya, jangan sampai menyinggung sara, itu jelas. Topiknya pribadi, ini juga tidak bisa diukur dan diverifikasi. Ini topik yang perlu dihindari. Ini contoh-contoh topik ya, yang mungkin relatif baru. Ini saudara bisa mencari yang lain di keuangan itu misalnya ada literasi keuangan digital, itu juga mungkin masih baru. Ya. Nah, ada ESG itu mungkin beberapa tahun ini baru, sekarang sudah mulai banyak penelitiannya. Kalau saya searching ESG itu sudah mulai banyak. Green financing ini juga relatif baru karena dalam 2 tahun ini sudah mulai banyak. Ini saya meneliti green banking itu tahun 2024 masih sedikit, sehingga saya dapat hibah dari Dikti. Ini, tapi sekarang kalau saya cari sudah banyak. Ini, maka saya mengajukan yang kedua itu sudah nggak diterima lagi. Ini crowdfunding syariah, ya crowdfunding mungkin sudah banyak, tapi yang syariah mungkin belum banyak. Kripto misalnya, walaupun kripto ini masih jadi debatable, apakah cara syariah diizinkan enggak. Lantas SDM misalnya ada WFA, ini mungkin sudah mungkin relatif baru. AI, ya berkait dengan AI itu biasanya banyak termasuk baru. Ini. Sehingga kemarin saya nguji S3 itu yang pakai remote. Ternyata pakai remote itu banyak. Sehingga pakai remote itu enggak mungkin kantornya di Jakarta, tapi pekerjaannya di Jogja. Nih, versi anak saya itu kalau kerja itu di kafe-kafe aja. Karena apa? Ini kerjanya hanya merencanakan, terus setelah itu rapat-rapat saja. Ya, lantas pemasaran misalnya TikTok Shop, green marketing, ada influencer virtual, nah kira-kira itu. Oke, lantas pengumpulan data awal saya kira sudah ini ya. Ini ada di literatur. Oke, lantas tugasnya. Sekarang tugasnya saudara adalah meringkas jurnal. Ini meringkas jurnal. Ini saudara mencari jurnal sebanyak 30. Kalau bisa internasional semua atau berbahasa Inggris. Ini. Kalau enggak minimal 50% jurnal internasional. Itu maksudnya paling enggak berbahasa Inggris. Ini ya. Dan dibuat ringkasannya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari jurnal? Kalau 30 itu saudara nongkrong nggak sampai 1 jam sudah terkumpul 30. Yang jelas saudara sudah menentukan apa? Topik saudara atau judul penelitian saudara. Ini kira-kira nanti saudara akan meneliti apa? Misalnya ada variabel dependennya X1. Mungkin ada variabel independennya X2, S1, X2, mungkin X3.
Atau mungkin ada variabel interveningnya, misalnya Z. Nah, maka nanti akan dibuat rumusan seperti ini. Nah, kira-kira modelnya seperti ini. Nah, maka nanti saudara mencari jurnal X1 dihubungkan dengan XY, X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, Z dengan Y. Ini. Nah, dari mana nyarinya? Nyarinya itu bisa dari internet. Di Google bisa, Google Scholar ini juga bisa, ini lebih baik. Atau bisa dengan melalui perpustakaan WI. Perpustakaan WI itu WI itu melanggan banyak jurnal bagus-bagus, tapi masih jarang digunakan. Ada Science Direct, ada Emerald, ada Prequest, ada Taylor and Francis, ada Westlaw, ada Gistor, ada Springer. Nah, ini adalah jurnal-jurnal bagus. Eman-eman kalau nggak dimanfaatkan. Ini caranya gimana? Misalnya ini keuangan. Ini judulnya apakah dividen menjadi variabel intervensi pengaruh probabilitas terhadap dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, maka nanti saya akan mencari mencari jurnal dengan keywordnya ini, profitability dan firm value, liquidity dan firm value, dividend policy dan firm value. Ini. Oke, sekarang saya contohkan aja mencari jurnalnya. Ya. Oke, kalau misalnya kita menggunakan Google, nah, kita cari aja, misalnya apa? Tadi apa? Profitability and firm value. Oke, saya cari yang PDF biar. Nah, ini akan muncul beberapa jurnal. Nah, banyak jurnal ini. Oke, saya akan download ini 1. Saya akan download ini 2. Ini 3, 4. Nah, misalnya ini. Maka, ini ada profitability and firm value, and evidence from manufacturing industry in Indonesia. Nah, ini dari mana? Dari ResearchGate. Nih, full text-nya sudah tersedia, di download. Nah, maka akan ini. Oh, sudah ada. Dari jurnal accounting. Ini. Nah, maka sudah dapat 1. Sudah dapat 1. Yang kedua, ini apa? Role of profitability, business rate, and internal and firm value. Ini. Maka saya akan, kalau sudah nih, saya download ini. PDF. Yang ada PDF-nya saya download. Nah, maka akan sudah 2, dapat 2. Ini, dapat 2. Yang ketiga ini. Ini sudah langsung dapat. Tahun 2003, American Journal of Humanities and Social Science Research. Ini. Sudah 3. Nah, sini apa ini? Ini ada Journal of Business Management and Accounting. Nah, artinya apa?
dalam nggak sampai 5 menit sudah dapat 4. Nah, nanti kalau ini tadi apa? Yang ini tadi kan hanya profitability dan firm value. Tadi apa? Ada likuiditas, liquidity and firm value. Dan yang satunya ada dividend policy. Misalnya dividend policy and firm value. Ini sudah banyak nanti. Tinggal ambil mana yang cocok. Misalnya ini. Oke, saya ambil 2. Oh, ini tidak bisa. Yang ini. Nah, ini. Artinya mencari jurnal sekarang itu sangat mudah. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau kita mau ngambil dari Google Scholar? Ya, maka diketik aja Google Scholar. Google Scholar, cari Google Scholar. Nah, ini sudah Google Scholar ya. Cari Google Scholar. Apa? Misalnya dividend policy. Dividend policy and firm value. Nah, banyak ini. 1 saya buka, 2, 3, 4, 5. Misalnya nih, kita buka 5. Ini. Nah. Oke, ini ada di back of dividend and firm value. Panel data analysis from prominent listed firm. Ini saya download dari sini. Download. Oh berarti harus apa? Harus login. Gak usah, gak jadi. Saya cancel. Oh, ternyata ini mungkin berbayar. Ini. Oh, ini sudah ada. Dari mana? Dari jurnal apa ini? Journal of Management Science and Technology. Ini kalau yang belum ada bisa dilihat, dicari yang ada downloadnya. Ini. Nah, biasanya ada PDF-nya, ini bisa ini. Coba kita lihat. Nah, ini sudah kelihatan. Copernican Journal of Finance and Accounting. Sudah dapat 2. Ini dapat 3. Dapat 4. Jadi dalam beberapa menit itu sudah dapat 10. Ini dengan dalam 1 jam saudara sudah bisa, kalau 30. Ini. Kalau bisa ya jangan 30, bisa 40. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini sehingga lebih gampang. Nah, kalau kita kepengen lewat WII, itu ada library WII. Nih, jadi library WII. Ini bisa kita cari library WII ya. Cuma kalau di rumah itu nggak bisa kita download gratis. Yang bisa kalau kita di kampus atau punya akun VPN-nya WII. Ini di sini ada. Yang dilanggan apa? Ada Sign Direct, ada Taylor and Francis, ada ProQuest, ada EBSCO, ada Weselo, ada Sistore, ada Emerald ini. Misalnya Sign Direct. Nih, kalau pas saya ngajarnya di kampus, ini bisa langsung dapat. Ini, mau cari berapapun bisa. Ini. Misalnya apa? Dividend policy tadi.
Mana tadi? Nah, ini banyak. Nih, yang bisa di-download itu yang ada view PDF-nya ini. Misalnya ini, saya download, nggak tahu ini bisa nggak ya. Oh, ini ternyata bisa. Ini satu. Lagi saya ambil ini. Dua. Oke. Ini, ternyata gampang mencari itu. Oh, ini. Tiga. Nah, padahal ini jurnal-jurnal bagus. Jurnal-jurnal Scopus. Itu. Jadi silahkan dicoba ya. Ini dicoba untuk bisa mencari jurnal ini. Oke. Nah, dari sini silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan mau bertanya. Ini sudah mau jam 9. Tidak ada? Oke. Berarti coba sekarang berpikir kira-kira topik apa yang akan diambil. Nah, setelah itu nanti tinggal variabel apa yang akan dipilih. Ini kalau sudah ada judulnya, dimasukkan judul rencana saudara dalam bahasa Inggris, itu akan muncul banyak jurnal. Ini ya, itu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, hari Kamis besok kita ketemunya luring ya. Kamis minggu depan ketemunya luring ya. Izin, Pak. Luring itu berarti malam di kampus ya, Pak? Iya. Biasanya Anda luring atau daring? Kalau hari kan kelasnya sebenarnya kelas luring ini. Kalau ini kan luring ini karena SK Rektor. Tapi kalau rutinnya biasanya kebanyakan luring atau daring? Dulu pas semester 1 full daring, Mbak ya. Full Karena daring ya. Oke, kelas eksekutif ya. Kelas weekend. Oh gitu. Nah, pokoknya saya ngikut mahasiswa saja atau nanti ngikut ikut program. Nah, silakan nanti dirembuk ya. Yeah. Baik, kalau gitu nanti kita sepakat aja. Ini, saya juga akan confirm ke Mbak Iin atau Mbak Tika. Baik, kalau nggak ada pertanyaan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat selalu. Selamat istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sehat selalu ya. Mari, salam.